Seri ke-1 Pendekar 4 Alis. Kekaisaran Raja Wali Emas. Bab 7, Ketua dan Sektenya. Sinar bulan terang benderang. Fajar masih 6 jam lagi. Lu Xiaofeng telah kembali ke losmen di mana ia menginap dan memesan semeja penuh arak dan makanan. Tak peduli apa, ia tertawa, paling tidak aku masih bisa makan dan minum semua yang aku inginkan sekali lagi. Seharusnya kau tidur dulu. Hua Menlou memberi nasihat. Jika kau akan berduel dengan seseorang seperti Huo Tianqing saat matahari terbit nanti, bisakah kau tidur? Tidak, aku tak bisa. Kau tahu apa hal terbaik yang ada padamu? Lu Xiaofeng tertawa. Kau tak pernah berdusta. Sayangnya, kadang-kadang kau seperti seorang pembohong waktu kau mengatakan hal yang sebenarnya. Aku tak akan dapat tidur, tapi hanya karena aku tak memahami dirinya sama sekali. Ia benar-benar seorang yang penuh teka-teki. Telah berapa lama kau mengenalnya? Kira-kira 4 tahun. 4 tahun yang lalu waktu Yan Taishan pergi ke Taishan untuk melihat matahari terbit, ia juga ikut. Seorang pencuri dan aku kebetulan telah menetapkan tanggal dan tempat pertemuan di puncak Taishan untuk melihat siapa yang bisa bersalto lebih banyak. Berapa baik kau mengenal dirinya? Tidak tahu banyak. Kau bilang, walaupun usianya masih muda, dia adalah orang yang dituakan. Pernahkah kau mendengar tentang Menara Langit dan Bangau Awan, dua orang tetua dari Shangshan? Kedua tetua dari Shangshan itu telah lama dianggap sebagai bintang utara di dunia persilatan. Bahkan jika aku tuli, aku pasti mendengar nama mereka. Nah, kudengar dia adalah adik seperguruan mereka. Ekspresi wajah Hua Menlou berubah hebat. Jika mereka berdua masih hidup sekarang, mungkin usia mereka sekitar 70 atau 80 tahun. Huo Tianqing belum berumur 30 tahun. Bagaimana mungkin ada selisih umur yang begitu besar di antara saudara-saudara seperguruan? Ada banyak pasangan suami istri yang berselisih umur 40 atau 50 tahun, apalagi cuma saudara seperguruan. Jadi itulah sebabnya bahkan seorang yang sudah terkenal selama 40 tahun seperti Shan Xian hanya menjadi murid keponakannya. Benar. Dulu waktu tetua pemburu langit terkenal di seluruh dunia, ia hanya mengambil 2 tetua dari Shangshan sebagai muridnya. Bagaimana tiba-tiba sekarang muncul Huo Tianqing? Keluarga Hua dulu hanya punya 6 anak, Lu Xiaofeng tersenyum dan membalas, jadi bagaimana kau sekarang tiba-tiba muncul? Orang tua punya anak, guru punya murid, hal seperti ini bukanlah urusan orang lain. Tapi ekspresi serius telah muncul di wajah Hua Menlou. Aku belum pernah bertemu Shan Xian sebelumnya. Tapi aku tahu bahwa ilmu meringankan tubuh dan ilmu tangan kosongnya terkenal sebagai 2 keajaiban dunia persilatan. Tak tahu bagaimana bila Huo Tianqing dibandingkan dengan dirinya. Aku juga belum pernah melihat Huo Tianqing bertarung. Tapi melihat bagaimana ia mampu menggunakan ilmu seperti burung walet 3 kali mengaduk air sewaktu memondong tubuh Yan Taishan yang berat tadi, aku bisa mengatakan bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang lebih hebat darinya. Bagaimana denganmu? Lu Xiaofeng tidak menjawab. Ia tak pernah suka menjawab pertanyaan seperti ini. Sebenarnya, selain dari dirinya sendiri, mungkin tak ada orang lain di dunia ini yang tahu seberapa hebat sebenarnya ilmu kungfunya. Tapi kali ini Hua Menlou tampaknya terus berusaha menemukan jawabannya dan bertanya lagi. Kau yakin bisa mengalahkannya? Lu Xiaofeng masih tidak menjawab. Ia hanya menuangkan secangkir arak lagi dan meminumnya dengan lamban. Hua Menlou tiba-tiba menarik nafas. Kau tidak yakin? Itulah sebabnya kau berhati-hati dan tidak terlalu banyak minum arak. Lu Xiaofeng biasanya tidak minum arak dengan cara seperti ini. Sejak tiba di situ, Putri dan Feng menjadi sangat pendiam. Ia hanya duduk di sana dan mendengarkan sepanjang waktu. Sekarang ia tiba-tiba bicara, kau baru saja mengatakan bahwa kau dan seorang pencuri bertanding salto di puncak Taishan. Siapakah pencuri itu? Si Raja Pencuri. Lu Xiaofeng tertawa kecil. Mencuri di mana-mana dan tak pernah bertemu tandingannya. Tapi bukan hanya korbannya tidak menjadi marah, mereka malah merasa terhormat. Mengapa? Karena tidak banyak orang yang cukup sesuai baginya untuk dicuri barangnya. Di samping itu, ia tak pernah mencuri sembarang benda. Ia hanya mencuri karena ia bertaruh dengan seseorang bahwa ia mampu. Lu Xiaofeng tertawa kecil dan meneruskan.
Suatu saat, ia bertaruh dengan seseorang bahwa ia mampu mencuri pakaian milik istri orang paling kikir sedunia, Cheng Fuyo. Putri dan Feng tak tahan untuk tidak tertawa mendengar cerita itu. Lalu apa yang terjadi? Ia memenangkan taruhan itu. Lalu mengapa kau berlomba salto dengannya? Karena aku tahu bahwa aku tak bisa mencuri dari dia. Dan aku benar-benar ingin mendapatkan 50 kendi arak yang baru saja ia menangkan itu. Itu benar. Gunakan kekuatanmu untuk menyerang kelemahan musuh. Mengapa kau tidak melakukan itu terhadap Huo Tianqing nanti? Putri dan Feng merenung. Kau tidak perlu bertarung mati-matian dengan dia. Lu Xiaofeng menarik nafas. Ada beberapa orang di dunia ini yang tak peduli apapun tipuan yang kau lakukan padanya, maka tipuan itu tak akan berhasil. Simon Cuisu adalah salah seorang dari mereka, Huo Tianqing juga. Kau pikir dia benar-benar ingin bertarung mati-matian denganmu? Karena perlakuan Yan Taishan selama ini padanya, maka ia harus membalas budi. Ia telah lama memutuskan bahwa ia akan rela memberikan nyawanya untuk membalas budi itu. Ekspresi Lu Xiaofeng tampak sangat serius. Tapi kau kan tidak perlu bersikap seperti dia. Lu Xiaofeng tersenyum sekilas, seakan-akan ia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Ia bangkit dan berjalan menghampiri jendela dengan perlahan-lahan. Jendela itu telah terbuka sejak awal. Tiba-tiba ia menyadari bahwa beberapa saat yang lalu seorang laki-laki tua yang mengenakan jubah panjang telah datang membawa sebuah bangku dan duduk di tengah halaman sana sambil menghisap pipa. Malam telah larut, tapi laki-laki tua itu tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Ia duduk diam-diam di sana, seakan-akan ia bermaksud untuk duduk di sana sampai matahari terbit. Cuaca semakin dingin, Lu Xiaofeng tiba-tiba tersenyum dan bicara, jika Tuan tidak keberatan, mengapa tidak masuk dan menikmati beberapa cangkir minuman bersama kami agar malam panjang ini berlalu lebih cepat. Tapi laki-laki tua itu tidak menjawab sedikit pun. Seakan-akan ia seorang yang tuli dan tidak mendengar kata-kata Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng hanya tersenyum saja. Tidak sopan menolak maksud baik orang lain. Putri dan Feng kesal dan mendengus. Tiba-tiba ia berlari ke jendela dan, dengan sebuah kibasan tangan, melemparkan cangkir arak yang ada di tangannya ke arah laki-laki tua itu. Cangkir itu meluncur dengan cepat tapi mantap, tak ada setetes pun arak di dalamnya yang tumpah. Laki-laki tua itu tiba-tiba mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan menangkap cangkir itu. Lalu ia menuangkan seluruh isi cangkir itu ke tanah dan mulai memakan cangkir itu. Sepotong demi sepotong, ia melahap cangkir tersebut, dan menimbulkan suara gemeretak di dalam mulutnya. Putri dan Feng terpana melihat kejadian itu. Adakah yang salah dengan orang tua ini? Ia bertanya. Ia tidak meminum araknya, tapi malah memakan cangkirnya. Mata Lu Xiaofeng berkerlap-kerlip dalam sinar bulan. Itu mungkin karena arak itu adalah sesuatu yang kita tawarkan, ia berkata sambil tersenyum. Dan cangkir arak itu tidak. Pada saat itu, seorang pedagang roti isi daging berjalan memasuki halaman. Malam sudah begitu larut, apakah ia benar-benar berharap bisa berdagang di sini? Hei, kamu! Putri dan Feng mengedip-ngedipkan matanya. Apakah kau menjual roti isi daging? Selama kalian punya uang, tentu saja ya. Berapa harganya? Sangat murah. 10.000 tael perak sepotongnya, dan tidak boleh kurang setael pun. Wajah Putri dan Feng berubah warna sedikit. Oke, berikan aku 2 potong roti yang berharga 10.000 tael itu. Ia berkata. Bawakan ke sini. Baik. Ia baru saja mengambil 2 potong roti isi daging waktu seekor anjing berbulu kuning melompat keluar dari sebuah sudut dan berlari menghampirinya, lalu menggonggong dengan keras. Apa? Mungkinkah kau ingin membeli roti isi dagingku seperti gadis yang di sana itu? Pedagang itu memandang si anjing. Apakah kau tidak tahu bahwa rotiku ini asalnya memang dibuat untuk memukul anjing? Ia benar-benar mulai memukuli anjing itu dengan roti tersebut. Anjing itu segera berhenti menggonggong dan menggigit roti itu beberapa kali. Tiba-tiba anjing itu menyalak dan bergulingan di tanah, berubah dari anjing hidup menjadi anjing mati. Wajah Putri dan Feng kembali berubah warna. Ada racun di dalam roti itu? Bukan hanya racun, si pedagang tersenyum santai. Dagingnya sendiri adalah daging manusia. Beraninya kau menjual roti seperti ini? Putri dan Feng membentak dengan marah.
Aku hanya melakukan pekerjaanku, si pedagang memutar-mutar biji matanya sambil memandang Putri dan Feng, apakah kau membelinya atau tidak, itu adalah urusanmu. Aku tidak memaksamu untuk membelinya. Wajah Putri dan Feng hampir berubah menjadi kuning karena marahnya. Ia hampir tak mampu untuk menahan diri agar tidak berlari maju dan menampar orang itu beberapa kali. Tapi Lu Xiaofeng diam-diam telah memegang tangannya. Saat itulah mereka mendengar seseorang menarik nafas dengan perlahan, sinar bintang di malam hari, untuk siapakah angin berhembus melalui jendela? Seorang sastrawan yang jorok dan kotor, dengan tangan terlipat di balik punggungnya, berjalan lambat-lambat memasuki halaman itu. Tiba-tiba ia berbelok ke arah si pedagang dan tersenyum. Berapa banyak yang telah kau bunuh hari ini? Roti isi dagingku hanya membunuh anjing, bukan manusia, si pedagang memutar-mutar bola matanya lagi. Cobalah dan kau akan lihat. Ia melemparkan sepotong roti kepada si sastrawan, yang segera menangkap dan memakannya. Tampaknya kau mengatakan hal yang sebenarnya, ia berkata sambil menepuk-nepuk perutnya. Bukan hanya itu, roti ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Penyakit macam apa? Sebuah suara bertanya dari luar tembok. Penyakit lapar, si sastrawan menjawab. Oh, aku paham. Aku pun sangat lapar nih. Orang di luar menyahut. Cepat, berikan aku roti dan sembuhkan penyakitku ini. Baik. Si pedagang mengeluarkan sepotong roti lagi dan melemparkannya ke atas tembok. Seorang pengemis, yang tiba-tiba telah muncul di atas tembok itu, membuka mulutnya dan menangkap roti itu dengan mulutnya dan menelannya. Lemparan-lemparan si pedagang sangat cepat, si pengemis pun menelan roti itu dengan sama cepatnya. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 potong roti telah menghilang ke dalam perut si pengemis. Tampaknya roti itu akhirnya bisa menyembuhkan penyakit laparmu, si sastrawan berkata. Si pengemis mengerutkan keningnya. Kalian menipuku, tak mungkin mati gara-gara racun dalam roti ini, tapi orang memang bisa mati karena terlalu kenyang makan roti. Bukan masalah besar. Seorang lagi telah muncul di luar tembok. Mati karena kekenyangan? Karena kelaparan? Karena dimarahi istri? Jangan cemas, aku punya obatnya. Seorang pedagang ramuan obat-obatan, sambil membawa sebuah kotak obat dan lonceng kecil berjalan memasuki halaman itu dengan tersandung-sandung. Jelas ia adalah seorang cacat. Halaman kecil yang sepi itu, seakan-akan orang-orang itu telah berencana untuk berkumpul di situ, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang ramai dan berisik. Segera saja seorang pedagang alat rias wanita, pedagang barang bekas, dan seorang penjual sayur ikut bergabung. Mata Putri dan Feng semakin sakit melihat semua itu. Walaupun ia tidak memiliki pengalaman dunia persilatan yang banyak, ia sekarang menyadari bahwa orang-orang ini datang untuk mereka. Yang paling aneh adalah semua orang ini tetap berada di luar, berjejalan di halaman, dan tampaknya sedikit pun tidak tertarik untuk masuk dan membuat masalah dengan mereka. Menurutmu orang-orang ini datang untuk membalaskan dendam Yan Taishan? Putri dan Feng tak tahan untuk tidak bertanya pada Lu Xiaofeng. Bagaimana mungkin pemimpin besar yang punya teman-teman seperti ini? Lu Xiaofeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua tampaknya bisa kungfu. Sebuah kota selalu merupakan tempat harimau mendekam dan naga bersembunyi. Lu Xiaofeng menyahut. Selama mereka tidak mengganggu kita, kenapa kita harus mengganggu mereka dan terlibat dalam urusan mereka? Sejak kapan kau menjadi orang yang tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Hua Menlou tiba-tiba memotong sambil tertawa. Lu Xiaofeng balas bergurau. Baru sekarang. Suara genta penjaga malam bisa terdengar dari tempat itu. 3 kali dentangan, berarti hari sudah tengah malam. Catatan, di kota-kota Cina kuno, ada penjaga-penjaga malam yang berlalu lalang di jalan sambil memukul genta kecil sebagai petunjuk waktu. Malam hari dibagi menjadi 5 bagian yang sama, dan penjaga malam pun memukul gentanya sesuai dengan jumlah hitungannya. Jadi, 3 dentangan berarti tengah malam. Laki-laki tua yang menghisap pipa tiba-tiba berdiri dan menguap, kenapa orang yang mengundang kita ke sini malah belum datang? Ternyata ia bukan orang tuli ataupun bisu. Putri dan Feng jadi semakin pusing. Siapa yang mengundang orang-orang ini ke sini? Dan untuk apa? Ia tentu akan segera tiba, si sastrawan menjawab. Aku akan pergi melihat-lihat, si pedagang roti menawarkan diri.
Tangannya segera beraksi kembali, melempar-lemparkan roti isi daging dari dalam keranjangnya. Puluhan potong roti yang ia lemparkan, satu demi satu, membentuk sebuah tumpukan yang ketinggiannya lebih dari 10 meter. Dengan sedikit mengeluarkan tenaga, si pedagang roti pun melompat ke puncak tumpukan roti itu seperti seekor ayam jago yang hinggap di atas pagar. Kedudukannya mantap, tidak bergeming sedikit pun dalam terpaan angin. Bukan hanya kemampuan tangannya yang cepat dan akurat, ilmu meringankan tubuhnya juga termasuk kelas 1. Kelihatannya berkelana di dunia persilatan bukanlah hal yang mudah. Putri Danfeng menarik nafas dan bergumam. Baru sekarang aku memahami itu. Paling tidak kau mengerti sekarang, itu hal yang bagus, Hua Menlou menjawab sambil tersenyum. Dia datang, si pedagang roti tiba-tiba berseru. Seruannya itu seperti membangkitkan energi semua orang. Bahkan jantung Putri Danfeng seperti hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Ia ingin tahu, seperti apakah orang yang ditunggu-tunggu itu. Tapi ia menjadi kecewa melihat kejadian selanjutnya. Dalam pikiran dan hayalan seorang gadis muda, jika orang ini bukan seorang jago pedang muda yang lembut dan tampan, paling tidak ia tentulah seorang pendekar dunia persilatan yang berwibawa dan penuh kekuatan. Tapi orang yang datang ini hanyalah seorang laki-laki tua berkepala botak dengan raut wajah yang tirus dan muka kekuning-kuningan. Ia mengenakan pakaian berwarna abu-abu yang terbuat dari kain kasar dan panjangnya hanya sampai ke lutut. Di kakinya ia mengenakan kaos kaki putih dan sepatu abu-abu yang biasa digunakan oleh seorang petani tua yang datang ke kota untuk berjualan di pasar. Tapi matanya berkilat-kilat. Bersinar terang dan kuat, mata itu berkerlap-kerlip dalam sinar bulan. Hal yang aneh adalah setiap orang di halaman itu jelas sedang menunggu dirinya, tapi sekarang setelah ia muncul, tidak ada yang menghampiri dan menyapanya. Mereka hanya diam-diam minggir dan memberikan jalan untuknya. Mata laki-laki tua berkepala botak itu memandang sekelilingnya sebentar sebelum ia tiba-tiba mulai berjalan ke arah Lu Xiaofeng. Sepertinya ia tidak berjalan dengan cepat, tapi dalam 2 atau 3 langkah ia telah tiba di pintu. Pintu itu selama ini terbuka. Ia tidak mengetuk pintu, juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya, dan dengan sangat santai, duduk di hadapan Lu Xiaofeng, mengambil kendi arak yang terdapat di lantai, dan mengendus-endus arak itu. Arak yang bagus. Memang ini arak yang sangat bagus, Lu Xiaofeng mengangguk. Dibagi setengah-setengah? Boleh. Laki-laki tua itu tidak mengucapkan apa-apa lagi. Ia hanya mengangkat kendi dan meneguk arak itu dengan suara decak yang ribut. Dalam sekejap setengah isi kendi itu telah habis dan wajahnya yang kuning berubah jadi merah, seolah-olah seluruh raganya telah kembali menjadi muda. Benar-benar enak, ia berkata sambil mengusap mulutnya dengan lengan baju. Lu Xiaofeng tidak menjawab. Ia hanya menerima kendi itu dan meneguk isinya, tidak lebih lambat dari laki-laki tua itu, tidak lebih lambat dari siapapun juga. Setelah seluruh isi kendi habis, laki-laki tua berkepala botak itu tiba-tiba tertawa. Barang bagus. Arak bagus, teman minum di sini juga tidak jelek. Hanya bila teman minum itu tidak jelek barulah araknya bagus. Lu Xiaofeng menjawab sambil mengusap mulutnya. Tidak melihatmu selama 3 tahun ini, laki-laki tua itu memandangnya, dan kau masih belum mati karena mabuk? Hanya orang baik yang mati muda, orang jahat hidup selamanya. Aku sendiri yang agak mencemaskanmu. Kau orang yang baik. Siapa bilang aku orang baik? Laki-laki tua itu melirik Lu Xiaofeng. Setiap orang di dunia persilatan mengatakan, bukan hanya Shan Xian baik, ia juga setia, ia adalah orang terbaik di dunia. Kau benih kejahatan, dan aku orang baik. Itu hal yang benar-benar menarik, laki-laki tua itu tertawa sepenuh hatinya. Putri Danfeng memandang orang itu, hampir ia tidak mempercayai matanya sendiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa laki-laki tua yang botak, jorok dan suka mencaci maki ini adalah pendekar terkenal yang telapak besi kembarnya telah mengguncangkan dunia, Shan Xian. Tak peduli apa, bukanlah hal yang mudah untuk disebut sebagai seorang pendekar. Tapi laki-laki tua ini benar-benar tidak mirip seorang pendekar. Mungkinkah itu rahasia kesuksesannya? Putri Danfeng tak bisa membayangkannya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal yang tak mampu ia bayangkan tampaknya semakin dan semakin banyak. Suara tawa Shan Xian telah berhenti terdengar. Dengan matanya yang berkilat-kilat, ia menatap Lu Xiaofeng, kau mungkin tidak menyangka kalau aku akan datang mencarimu.
Tidak, aku memang tidak menyangka, Lu Xiaofeng mengaku. Sebenarnya aku telah tahu kedatanganmu sejak di Taiwan. Bukan hal yang luar biasa, Lu Xiaofeng tersenyum. Bahkan jika kau tak tahu kedatanganku, itu baru luar biasa. Tapi baru sekarang aku menemuimu. Kau orang yang sibuk. Aku sama sekali tidak sibuk. Aku tidak datang, karena kau adalah tamu paman guruku. Karena aku tidak mungkin bersaing dengannya untuk menjadi tuan rumah bagimu, maka aku pura-pura tidak tahu saja. Kukira karena aku telah mencukur kumisku, sehingga teman-teman lamaku tidak mengenaliku lagi. Lu Xiaofeng tertawa. Shanshian tertawa mendengar lelucon itu. Aku selalu menganggap kumismu itu sangat menjengkelkan untuk dilihat. Aku tak peduli kalau kau menganggapnya menjengkelkan, tapi orang lain tidak menganggapnya demikian. Lu Xiaofeng membalas dengan santai. Tawa Shanshian berhenti lagi. Huo Tianqing adalah paman guruku, banyak orang di luar sana yang tidak mempercaya hal ini. Tapi kau seharusnya tahu. Aku tahu. Orang tua aneh yang menghisap pipa itu adalah Fan Er. Kau kenal dia? Mungkinkah dia adalah Tuan Fan yang terkenal itu? Tuan Fan yang pipanya hanya digunakan untuk menyerang 36 urat darah besar dan 72 urat darah kecil lawannya itu? Itulah dia. Bintang kembar dari barat laut terdiri dari Fan dan Jian. Mungkinkah sastrawan kotor dan jorok di sana itu adalah pemilik sentilan jari dewa, Tuan Jian Er yang terkenal? Catatan, sentilan jari dewa, atau Tan Xi Sheng Tong, adalah salah satu ilmu kungfu paling terkenal dalam karya-karya Jin Yong. Shanshian mengangguk, pengemis miskin, si pedagang barang bekas, pedagang roti serta si penjual sayur, pedagang alat rias wanita, serta penjaga tempat ini dan orang gemuk yang menyambut tamu di pintu depan sana. Mereka bertujuh adalah saudara-saudara angkat. Ada orang yang menyebut mereka, 7 pendekar kota, sementara yang lainnya memanggil mereka, 7 sahabat dari barat laut. Semua pendekar dan sahabat terkenal tentu sangat bersemangat malam ini sehingga datang berkumpul di halaman yang kecil ini, Lu Xiaofeng berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini? Tidak. Mereka semua berasal dari sekteku. Dilihat dari senioritas, beberapa dari mereka adalah 2 generasi di bawah Huo Tianqing. Orang itu cukup beruntung, Lu Xiaofeng tersenyum lagi. 60 tahun yang lalu, pendiri perguruan kami menetapkan peraturan pertama untuk sekte pemburu langit, yaitu harus selalu hormat dan mematuhi orang yang lebih dituakan. Peraturan tentang senioritas itu tidak pernah diutak-atik atau digugat. Tentu saja tidak. Pendiri kami mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari ilmu kungfu. Barulah menjelang akhir hidupnya ia mulai berkeluarga. Ketua itu, si pemburu langit, memiliki keluarga. Sangat sedikit orang di dunia persilatan yang tahu tentang peristiwa ini. Ketua pendiri berusia 77 tahun waktu ia akhirnya memiliki seorang putra. Dan putra itu tidak lain adalah Huo Tianqing. Benar. Aku akhirnya paham kenapa di dunia ini, walaupun usianya masih muda, ia malah begitu dituakan. Lu Xiaofeng menarik nafas. Itulah sebabnya kenapa beban di pundaknya juga begitu berat. Oh. Shanshian tiba-tiba mengubah sikapnya menjadi sangat bersungguh-sungguh, bukan hanya ia harus melanjutkan garis keturunan ketua pendiri, ia juga satu-satunya orang yang bisa menjamin sekte pemburu langit untuk bertahan hidup sampai generasi berikutnya. Kami semua berhutang jiwa pada ketua pendiri kami. Maka kami rela menyerahkan nyawa kami untuk meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Aku yakin kau memahami perasaan kami. Ya, aku paham. Shanshian menarik nafas dalam-dalam. Itulah sebabnya, jika ia kebetulan mati karena sesuatu hal besok pagi, beratus-ratus orang murid sekte pemburu langit tidak akan bisa hidup juga. Kenapa ia bisa mati? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. Jika ia kalah darimu, walaupun engkau tidak membunuhnya pun, ia tak akan mau hidup lagi. Aku juga tahu dia orang macam apa. Tapi ia mungkin tidak akan kalah. Tentu saja ia tak akan kalah. Jika kebetulan ia berhasil mengalahkanku, Lu Xiaofeng berkata, bukankah beratus-ratus orang murid sekte pemburu langit kalian akan mendapat muka? Kau temanku. Aku juga tak ingin kau kalah darinya dan merusak persahabatan kita. Kau benar-benar orang yang baik. Wajah Shanshian tampak sedikit memerah.
Jika kalian bertarung, tak peduli siapa yang menang, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ia menarik nafas. Setidaknya Paman Guru Huo adalah kenalanmu sebelum ini, lalu kenapa hal ini harus terjadi? Sekarang aku faham, Lu Xiaofeng tersenyum. Kau ingin aku, sebelum matahari terbit, meninggalkan tempat ini sehingga ia tak akan menemukanku. Shan Xian tidak menjawab. Tidak menjawab sama artinya dengan mengiyakan. Sekarang aku pun faham, Putri dan Feng tiba-tiba memotong dengan dingin. Kau mengundang semua orang ini ke sini untuk memaksanya pergi. Dengan cara ini maka Huo Tianqing akan meraih kemenangan tanpa harus berkelahi, atau kalianlah yang akan bertarung menggantikan dia. Sebentar lagi fajar tiba, maka biarpun ia mampu mengalahkan kalian semua, ia tidak akan berada dalam kondisi yang segar untuk bertarung dengan Huo Tianqing saat fajar nanti. Ia menatap Shan Xian dan tertawa dingin. Benar-benar bukan ide yang buruk. Mungkin hanya seorang pendekar seperti dirimu yang bisa memikirkan gagasan seperti itu. Wajah Shan Xian berubah menjadi hijau, lalu pucat sebelum ia tiba-tiba tertawa. Benar sekali. Benar sekali. Tapi biarpun aku, Shan Xian, sama sekali tidak mirip seorang pendekar, tentu saja aku tak akan melakukan sesuatu hal seperti itu. Jadi hal seperti apa yang akan kau lakukan? Putri dan Feng bertanya. Jika ia tak mau pergi, lalu apa yang akan kau lakukan? Shan Xian tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar. Seluruh halaman itu, walaupun penuh orang, benar-benar sunyi senyap. Satu demi satu, ia menatap mata setiap orang dengan matanya yang berkilat-kilat. Jika ia tak pergi, lalu apa yang akan kalian lakukan? Ia tiba-tiba bertanya. Si pedagang roti memutar-mutar bola matanya dan menjawab dengan dingin, bukankah itu sudah jelas? Jika ia tidak pergi, maka aku akan pergi. Shan Xian tersenyum lagi. Tapi dalam senyuman itu seperti ada suatu kesedihan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Jika kau pergi, aku pun pergi, ia mengangguk perlahan. Setiap orang akan pergi. Jika demikian, tentu tidak masalah jika aku yang pergi lebih dulu kan, si pedagang roti menjawab. Ia mengibaskan tangannya dan tiba-tiba, dengan pisau yang entah kapan ia keluarkan, menusuk ke tenggorokannya sendiri. Bukan hanya gerakannya ini pasti dan mantap, gerakan itu juga cepat, sangat cepat. Tapi seseorang lebih cepat darinya. Tak. Bunga api memercik di halaman itu ketika pisau di tangannya patah menjadi dua bagian. Sesuatu, bersama dengan ujung pisau yang patah itu, jatuh ke atas tanah. Sesuatu itu adalah salah satu sumpit Lu Xiaofeng. Sumpit yang satunya lagi masih ada di tangannya. Pisau itu terbuat dari baja, tapi sumpit itu terbuat dari gading. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menggunakan sumpit gading untuk mematahkan sebuah pisau baja. Putri dan Feng tiba-tiba menyadari kenapa Shan Xian melakukan semua ini. Huo Tianqing tak akan mampu mengalahkan Lu Xiaofeng, orang lain mungkin tidak tahu, tapi Shan Xian lebih tahu tentang hal ini daripada semua orang. Si pedagang roti menatap potongan pisau yang masih ada di tangannya dengan tercengang. Setelah beberapa lama, tiba-tiba ia menghentakkan kakinya ke tanah dan berseru pada Lu Xiaofeng, "Mengapa kau melakukan itu?" Tak ada alasan apa-apa, Lu Xiaofeng tersenyum. "Aku hanya ingin bertanya sesuatu." "Apa?" "Kapan aku mengatakan tidak mau pergi?" Si pedagang roti tak mampu bicara. Berkelahi itu sangat melelahkan dan menyulitkan saja. Lu Xiaofeng menarik nafas dengan malas. "Siapa yang ingin berkelahi? Lebih baik aku pergi dan mencari tempat untuk tidur." Si pedagang roti menatapnya, ia seakan-akan ingin menangis, tapi di saat yang sama juga seperti ingin tertawa. "Bagus, Lu Xiaofeng benar-benar Lu Xiaofeng." Tiba-tiba ia berseru. "Sejak hari ini, bila kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu, jika aku mengedipkan mata sedikit saja, maka aku akan menjadi cucumu. Aku tidak ingin seorang cucu sepertimu." Lu Xiaofeng tertawa. "Selama kau mau menurunkan harga rotimu itu sedikit saja untukku, aku akan merasa puas." Ia mengambil jubah merahnya yang tergantung di sisi ranjang dan menghabiskan araknya. "Jadi siapa yang mau ikut denganku ke sebuah desa kecil di luar kota untuk makan daging anjing rebus di tempat Zhao si muka bopeng?" "Aku." Hua Menlou berkata sambil tersenyum. Tuan Fen tiba-tiba membanting bungkusan tembakaunya. "Aku juga." "Kalau dia ikut, maka aku juga." Tuan Jian ikut-ikutan bicara.
Aku juga ikut, si pedagang roti berteriak sekuat-kuatnya. Kau hanya menjual roti pemukul anjing, dan kau masih berani makan daging anjing? Tuan Jian berkata sambil tertawa. Apakah kau tidak takut kalau anjing-anjing itu akan balas dendam saat berada di dalam perutmu? Si pedagang roti meliriknya dengan dingin. Kematian tidak membuatku takut, apalagi itu. Haha, bagus. Shan Xian tertawa. Mari kita semua pergi dan makan daging anjing itu. Siapa yang tidak ikut maka dia adalah anak haram kura-kura. Hua Menlou tersenyum. Tampaknya masih ada gunanya berbuat baik, ia berkata dengan lambat. Sesekali memang tak apa-apa, Lu Xiaofeng menjawab, tapi aku tak mau membiasakan diri berbuat baik. Kenapa tidak? Hua Menlou tak tahan untuk tidak bertanya. Hanya orang baik yang mati muda, aku yakin kau pernah mendengar pepatah ini. Lu Xiaofeng berkata dengan muka yang dibuat kaku. Walaupun ia memasang muka kaku, matanya telah digenangi dengan air mata. Putri dan Feng memandang mereka sebentar, sebelum dengan tiba-tiba, dan dengan sangat perlahan, menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri, siapapun yang mengatakan tidak ada gunanya berbuat baik, adalah anak haram kura-kura. Daging anjing telah terjual habis. Tapi mereka tidak peduli. Mereka bukannya benar-benar ingin makan daging anjing. Yang mereka inginkan adalah emosi yang lebih mampu menghangatkan tubuh daripada sekedar daging anjing. Tidak ada pengiring arak yang lebih baik di dunia ini daripada emosi itu. Apalagi, saat matahari terbit, seorang penunggang kuda datang dan menyampaikan sehelai surat dari Huo Tianqing. Fajar akan selalu tiba, apa salahnya bila persoalan hari ini diselesaikan besok? Hari esok selalu tiba, apa salahnya bila persoalan besok diselesaikan hari esoknya lagi? Orang lain tidak menggangguku, kenapa aku harus mengganggu orang lain? Masalah Raja Wali Emas, bisa diselesaikan kapan saja. Bila suatu hari nanti putri datang berkunjung, maka saat itu akan menjadi hari berakhirnya pengembaraan. Sekali harta yang indah kehilangan kilaunya, ia menjadi bunga-bunga kuning di hari esok dan bersinar berabad-abad. Kesetiaan pribadi hanyalah dua kata. Tianqing mengucapkan selamat jalan. Baru menerima sehelai surat ini saja seperti telah minum beratus-ratus cangkir arak selama 3 hari berturut-turut, apalagi dengan adanya emosi yang menghangatkan hati yang tak akan mungkin bisa didinginkan oleh hujan badai sekalipun. Badai mulai mengamuk saat tengah hari, ketika setiap orang telah mabuk. Belum pergi sebelum kecanduan. Seperti kata pepatah itu, setelah mabuk barulah mereka pergi. Lu Xiaofeng mabuk tapi tidak terlalu mabuk, hampir kecanduan tapi tidak benar-benar kecanduan, bahkan ia sendiri tak tahu apakah ia benar-benar mabuk atau tidak. Ia tidak berbuat apa-apa selain berdiri di dekat jendela sambil melihat badai yang mengamuk di luar sana. Putri dan Feng memandangnya beberapa lama. Jika kau tidak pergi, apakah semua orang itu akan mati? Ia tiba-tiba bertanya. Lu Xiaofeng diam. Diam untuk waktu yang lama. Apakah kau mengerti arti kata pepatah? Ada yang harus, ada yang tidak. Ia menjawab dengan lambat. Tentu saja aku faham. Artinya, jika kau yakin hal itu seharusnya tidak dilakukan, maka tidak peduli apa yang orang lain lakukan padamu, baik itu mengganggumu, mengancammu, bahkan jika mereka menodongkan pisau ke lehermu, kau tak akan pernah melakukannya, tapi jika kau yakin hal itu harus dilakukan, biarpun kau akan kehilangan nyawamu, kau tetap akan melakukannya. Lu Xiaofeng mengangguk. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang rela menelan arang yang membara untuk menolong sahabatnya dan kenapa ada pula orang yang menggunakan sebuah gada seberat 40 kg untuk membunuh seorang tiran. Catatan, Lu Xiaofeng mengambil 2 cuplikan sejarah di sini. Yang pertama adalah tentang usaha pembunuhan terhadap Qin Shi Huangdi, Kaisar pertama Cina, yang hampir saja mengenai kereta kudanya. Peristiwa itu didalangi oleh Xiang Liang, paman Xiang Yu yang termasyur, yang akhirnya mampu mengakhiri kekuasaan dinasti Qing. Yang kedua adalah dari kisah Feng Shengbang. Itulah sebabnya Huo Tianqing rela membalas budi Yan Taishan dengan nyawanya. Putri dan Feng segera menyambung, dan karena itu pula lah Shan Xian dan orang-orangnya tidak mengedipkan mata sedikit pun untuk menggunakan nyawa mereka buat melindungi Huo Tianqing. Tidak peduli apapun yang terjadi. Selama mereka mengingat 2 frasa kata pepatah tadi, mereka tak akan mengkhianati 2 kata ini, kesetiaan dan kepercayaan. Tapi di dunia ini ada berapa banyak orang yang benar-benar tidak mengkhianati 2 kata itu?
Dengan cangkir dalam genggaman tangannya, Hua Menlou bergumam, sekali harta yang indah kehilangan kilaunya, ia menjadi bunga-bunga kuning di hari esok dan bersinar berabad-abad. Kesetiaan pribadi hanyalah dua kata, hebat, Wo Tianqing memang hebat. Aku hampir saja memandang rendah dirinya. Ia mengangkat cangkirnya dan meneguk arak di dalamnya dengan gembira, sepertinya ia sendiri pun telah mabuk. Sayang sekali peristiwa yang menimpa Su Shaoying telah terjadi. Ia masih muda. Ia seharusnya tidak mati, seharusnya belum mati. Suaranya semakin lemah dan lemah. Meletakkan kepalanya di atas meja, tampaknya ia telah tertidur lelap. Putri dan Feng diam-diam berjalan ke jendela dan menggenggam tangan Lu Xiaofeng dalam tangannya sendiri. Apakah kau masih marah padaku? Ia bertanya dengan suara yang lembut. Kapan aku marah padamu? Putri dan Feng tersenyum dan menundukkan kepalanya sedikit secara menggoda. Apakah kau takut menemukan orang yang keliru hari ini? Ia bertanya perlahan. Nafasnya lembut, jari-jarinya terasa sedikit gemetar, dan rambutnya membawa aroma yang lebih harum daripada bunga-bunga segar. Lu Xiaofeng mungkin seorang laki-laki sejati, dan mungkin juga tidak, tapi ia tetaplah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sedang terhuyung-huyung di tepian samudera kebahagiaan. Di luar sana, hujan terus turun, seperti tirai air yang rapat. Di dalam sini suasana sepi dan gelap, seolah-olah hari telah senja. Jika kau melihat ke dalam ruangan itu lewat pintunya yang terbuka di bagian belakang, maka kau bisa melihat sebuah ranjang baru. Lu Xiaofeng tiba-tiba menyadari bahwa jantungnya berdebar-debar tak keruan. Tiba-tiba ia juga menyadari bahwa jantung Shangguan dan Feng pun berdebar-debar tak keruan. Jantungmu berdebar-debar. Jantung siapa yang berdebar lebih kencang? Siapa yang tahu? Aku akan menyentuh jantungmu, dan kau menyentuh jantungku. Tiba-tiba, di antara suara hujan badai yang seperti suara puluhan ribu ekor kuda yang berlarian ke sana kemari, terdengar suara kaki kuda di luar sana. Kira-kira selusin penunggang kuda sedang mendekati tempat itu dengan kecepatan tinggi walaupun berada di tengah hujan badai. Para penunggang kuda itu berbaju hijau, dan memakai topi bambu berwarna putih. Ketika mereka lewat di depan jendela, tiba-tiba mereka semua mengangkat tangan. Terdengar suara wus, wus beberapa kali, suaranya lebih nyaring daripada suara tetesan hujan dan lebih cepat daripada suara derap kaki kuda. Beberapa larik sinar hitam bisa terlihat, ada yang meluncur masuk ke ruangan itu lewat jendela, ada yang mengenai dinding luar. Lu Xiaofeng memiringkan tubuhnya dan menarik Putri dan Feng ke samping jendela. Tapi Hua Menlou, yang sedang berbaring di atas meja, bangkit dan berseru, guntur peledak. Ia belum menyelesaikan kalimatnya ketika, dengan suara letusan yang memekakkan telinga, kemanapun sinar hitam itu melayang, baik di dalam atau di luar kamar, meledak menjadi nyala api setinggi beberapa puluh meter. Nyala api berwarna merah darah yang disertai dengan sedikit warna hijau. Kalian berdua keluar dari sini, aku akan menyelamatkan si muka Bopeng Sao. Lu Xiaofeng berseru. Si muka Bopeng Sao telah pergi tidur, tadi mereka mendengar suara dengkurnya. Tapi api seolah-olah menghalangi jalan mereka ke pintu, bahkan dinding luar pun terbakar walaupun terus disiram air hujan. Hua Menlou memegang tangan Putri dan Feng dan menariknya keluar. Para penunggang kuda itu telah berlari menjauh. Suara tawa mereka yang menggila bisa terdengar di tengah derasnya air hujan beserta sebuah pesan dari salah seorang dari mereka. Lu Xiaofeng, ini hanya peringatan kecil. Jika kau tidak mau menerima kenyataan dan segera berhenti, maka kami akan meyakinkan bahwa tidak ada orang yang bisa menguburkan mayat kalian. Saat kata-kata terakhir terdengar, para penunggang kuda beserta kudanya itu telah menghilang di balik tirai tetesan air hujan. Berpaling ke belakang, warung kecil milik si muka Bopeng Zhao telah ditelan seluruhnya oleh api. Lu Xiaofeng tidak terlihat di mana-mana. Shangguan dan Feng menggertakkan giginya dan menoleh ke arah Hua Menlou, kau tunggu di sini. Aku akan masuk untuk mencarinya. Jika kau masuk ke sana sekarang, kau tak akan bisa keluar. Hua Menlou menjawab. Tapi dia? Jangan khawatir, Hua Menlou tersenyum. Ia akan keluar. Bahkan api yang lebih besar dari ini pun tidak mampu membunuhnya. Saat itu juga, dari kejauhan, tiba-tiba terdengar serentetan suara tangisan dan jeritan yang mengerikan, seperti suara segerombolan hewan yang terkurung dalam perangkap. Tapi suara-suara jeritan itu segera berhenti dengan cepat.
Setelah suara jeritan itu berhenti, suara ringkik kuda yang ketakutan yang tadinya tertutupi oleh suara jeritan itu sekarang bisa terdengar. Raut wajah Shangguan dan Feng berubah secara dramatis, mungkinkah orang-orang itu telah menemui kematian di tangan orang lain? Boom! Tiba-tiba sebuah lubang muncul di atap rumah yang ditelan api itu, seperti sebuah peluru meriam, seseorang terbang keluar dari lubang itu dan, saat melayang di udara, di tengah hujan yang deras, bersalto sekali dan mendarat di atas tanah. Sambil bergulingan di tanah, orang itu memadamkan api di tubuhnya, tapi pada pakaian dan rambutnya ada beberapa bagian yang telah hangus dimakan api. Tapi ia tidak peduli sama sekali dan melompat bangkit. Orang itu tak lain tak bukan adalah Lu Xiaofeng. Tampaknya kau benar-benar tak bisa membakar orang ini sampai mati. Shangguan dan Feng menarik nafas dan bergumam sendiri. Yah, benar-benar bukan tugas yang mudah bila ingin membakarku sampai mati. Lu Xiaofeng sepakat. Ia mungkin tersenyum, tapi wajahnya benar-benar hitam karena asap. Sambil memandang wajahnya, Shangguan dan Feng tertawa. Tapi kau dulunya memiliki 4 alis mata, sekarang kau hampir tidak punya satu pun. Bukan masalah jika semua alis mataku hilang, Lu Xiaofeng menjawab dengan santai. Sayangnya kendi-kendi arak itu. Di mana si muka Bopeng Sao? Hua Menlou tiba-tiba memotong. Tak tahu. Ia tidak ada di dalam? Tidak. Wajah Shangguan dan Feng berubah lagi. Mungkinkah dia juga anggota pavilion baju hijau? Mungkinkah ia berkomplot dengan orang-orang itu sejak awal? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu kau ada di sini? Ia meneruskan dengan nada yang pahit, kau mengambil resiko untuk menyelamatkan dirinya, dan karena itu alis matamu hangus terbakar. Tapi ternyata ia hanya orang seperti itu. Aku hanya tahu kalau dia bisa membuat daging anjing yang rasanya paling enak. Dan kau tidak tahu apa-apa lagi tentang dirinya. Dan aku tak tahu apa-apa lagi tentang dirinya. Shangguan dan Feng hanya bisa melotot padanya dan menarik nafas. Kenapa orang lain mengatakan bahwa kau punya 2 otak? Ia bergumam pada dirinya sendiri. Menurutku, ia bahkan... Ia tiba-tiba berhenti, karena ia tiba-tiba melihat seseorang berjalan menghampiri mereka dalam derasnya air hujan. Seorang yang bertubuh sangat besar dan jangkung, mengenakan sebuah topi bambu dan membawa sebatang tongkat bambu di pundaknya. Di tongkat itu tergantung beberapa macam benda, ia tak bisa menebak benda apa saja itu. Tapi ia tahu bahwa orang ini tak lain tak bukan adalah si muka Bopeng Sao. Lu Xiaofeng tersenyum. Kau tak boleh semarah itu pada semua orang, ia menegur. Mungkin orang jahat di dunia ini tidak sebanyak yang kau kira, masih ada. Ia juga tiba-tiba berhenti, karena ia telah melihat bahwa benda-benda yang tergantung di tongkat bambu si muka Bopeng Sao adalah potongan tangan. Tangan manusia. Walaupun darahnya tersapu oleh air hujan, tapi jelas tangan-tangan itu baru saja dipotong. 13 atau 14 potong tangan, terikat oleh sehelai sabuk, tergantung di tongkat bambu tersebut. Di ikat pinggang si muka Bopeng Sao ada sebilah pisau, pisau tukang jagal, yang biasa digunakan untuk membunuh anjing. Ternyata kau bukan hanya bisa membunuh anjing, tapi juga manusia. Lu Xiaofeng berkata sambil memandangnya dengan heran. Si muka Bopeng Sao tersenyum mendengar komentar itu. Mati. Lu Xiaofeng sepakat. Aku tidak tahu cara membunuh anjing, aku hanya membunuh manusia. Lu Xiaofeng memandangnya lagi selama beberapa saat. Kau bukan si muka Bopeng Sao. Ia akhirnya menarik nafas. Siapa yang mengatakan aku adalah si muka Bopeng Sao? Orang itu tertawa. Bila tertawa, selain mulutnya yang besar itu terbuka sedikit, tidak ada yang berubah di mukanya. Siapa kau? Lu Xiaofeng bertanya. Mata orang itu berkilat-kilat mendengar pertanyaan tersebut. Kau juga tidak tahu siapa aku? Wah, kurasa keahlian menyamarku sudah jadi yang terbaik di dunia sekarang. Lu Xiaofeng memperhatikannya lagi, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Sayangnya keahlianmu bersalto masih tidak sebanding. Orang ini adalah pencuri kecil yang barusan kau ceritakan itu? Shangguan dan Feng bahkan tidak menunggu ucapannya selesai sebelum berseru. Benar. Orang itu menarik nafas. Aku orang yang bertanding salto dengan dia, si Kong Saising. Tapi aku bukan pencuri kecil, aku pencuri besar. Aku tahu, Shangguan dan Feng menjawab dengan manis.
Bukan hanya kau seorang pencuri besar, kau adalah si raja pencuri. Kau tidak punya tandingan di dunia. Aku bukannya mau menyombongkan diri tentang hal ini, si Kong Sai Sing berkata, sambil membusungkan dadanya. Bila kau bicara tentang mencuri, bahkan Lu Xiaofeng yang di sana itu takut melawanku. Sekarang katakan, siapa yang mau bertanding denganku? Kau bisa menyamar jadi siapa saja, kenapa harus jadi si muka bopeng tukang jagal anjing? Shangguan dan Feng bertanya. Wah, itu ada alasannya, si Kong Sai Sing tertawa dan menjawab. Kau tahu, jika kau menyamar jadi orang bopeng, maka sangat sukar bagi orang lain untuk melihat samaranmu. Kenapa? Kapan terakhir kalinya kau melihat ada orang yang memperhatikan muka bopeng orang lain dengan teliti? Shangguan dan Feng tertawa. Jadi ada alasannya kenapa menyamarkan diri seperti itu ya? Tentu saja. Kapan kau tiba di sini? Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya. 2 hari yang lalu. Untuk apa? Menunggumu. Menungguku? Karena jika kau ingin mencari si Tuayan, ini tentu tempat yang harus kau lewati. Di samping itu, sekarang kau berada di daerah Taiwan, tak mungkin kau tak akan datang dan mencicipi sedikit daging anjing si muka bopeng Sao. Ia menarik nafas dengan pasrah. Bahkan aku pun harus mengakui bahwa daging anjing rebus ini tak ada tandingannya di dunia, ia meneruskan. Itulah sebabnya kau mengatakan bahwa daging anjing telah habis terjual, karena kau khawatir hal itu akan menyingkap identitasmu yang sebenarnya. Tak peduli apa. Si Kong Sai Sing menjawab, sambil tertawa, paling tidak aku akhirnya bisa menipumu, setan. Jadi untuk apa kau menungguku? Apa yang biasa aku lakukan? Kau ingin mencuri dariku? Selama kau bisa mengatakannya, aku bisa mencurinya. Si Kong Sai Sing menyombongkan diri. Apa yang akan kau curi dariku? Kau benar-benar ingin tahu? Siapa yang tahu? Jika kau tak berani mengatakannya, aku tak akan memaksamu, Lu Xiaofeng menjawab dengan santai. Kenapa aku harus takut mengatakannya? Si Kong Sai Sing gusar dan menatapnya dengan marah. Jadi apa yang ingin kau curi? Shangguan dan Feng akhirnya mendesak dan bertanya. Kau. Mata Shangguan dan Feng terbelalak heran. Seseorang menawarkan hadiah 20.000 tael perak bila aku mencurimu. Tak mungkin aku bernilai 20.000 tael perak. Shangguan dan Feng belum menyelesaikan ucapannya, karena mukanya telah merah hingga ke telinga. Tapi alasan orang itu menginginkan aku mencurimu bukanlah alasan seperti yang engkau pikirkan, si Kong Sai Sing tertawa. Dengan wajah yang masih merah padam, Shangguan dan Feng tak tahan untuk tidak berseru, bagaimana kau tahu alasan yang aku pikirkan? Si Kong Sai Sing mengedip-ngedipkan matanya, tapi tidak menjawab. Apa yang diinginkan orang itu? Shangguan dan Feng bertanya. Siapa orang itu? Si Kong Sai Sing masih tidak menjawab. Ia tak akan memberitahunya, Lu Xiaofeng menarik nafas. Dengan profesinya, jika ia memberitahukan rahasia majikannya, lalu siapa lagi yang mau datang memberinya pekerjaan? Pencuri juga punya majikan yang memberikan mereka pekerjaan? Shangguan dan Feng bertanya. Sudah kubilang, dia berbeda. Ia tak pernah mencuri barang sembarangan. Tapi aku masih harus makan. Si Kong Sai Sing menambahkan. Itulah sebabnya aku hanya mencuri bila orang datang kepadaku dan meminta bantuanku dengan imbalan uang yang amat besar. Hanya saja tidak banyak orang yang mampu menawarkan uang yang cukup untukmu. Benar, sangat sedikit. Maka, biarpun tidak kau beritahukan, aku tahu siapa yang menyewamu kali ini. Apakah kau tahu atau tidak, itu adalah urusanmu. Apakah ku beritahukan atau tidak, itu adalah urusanku. Tak peduli apakah aku tahu atau tidak, kau tak akan memberitahu, kan? Benar. Lalu kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran dan memberitahuku tentang rahasia ini? Kau mengambil resiko untuk menyelamatkanku dalam kebakaran tadi, dan hampir kehilangan alis matamu karenanya, si Kong Sai Sing menarik nafas. Bagaimana aku tega mencuri temanmu ini? Kelihatannya kau bukannya tak bisa diperbaiki. Benar lagi. Jika kau tega, apakah kau benar-benar bisa mencuriku? Shangguan dan Feng tak mampu menahan perasaannya lagi, memotong dengan suara yang keras. Jangan lupa, si Kong Sai Sing menyombongkan dirinya. Aku adalah si raja pencuri. Tak ada di dunia ini yang tak bisa kucuri. Aku ingin mendengar bagaimana kau merencanakannya.
Shangguan dan Feng mendengus. Pernahkah kau mendengar ada tukang obat yang memberitahukan orang lain tentang rahasia pekerjaannya? Tidak. Nah, ini juga rahasia pekerjaanku, si Kong Sai Sing berkata. Maka tidak akan kuberitahukan padamu. Shangguan dan Feng melotot padanya dengan marah. 10 muka bopeng, 9 orang aneh, kau memang si muka bopeng. Ia tiba-tiba berkata. Siapa yang mengatakan itu? Si Kong Sai Sing meliriknya dan bertanya. Aku. Jika tidak, robeklah topeng muka bopengmu itu dan biarkan aku melihat seperti apa tampangmu itu. Shangguan dan Feng menjawab. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Bagaimana jika kau jatuh cinta padaku? Lalu Lu Xiao Feng akan mengajak bertanding salto lagi. Terakhir kali kami bertanding salto, aku jadi sakit dan mual-mual, aku tak mau mengalaminya lagi. Wajah Shangguan dan Feng memerah dan, walaupun berusaha ditahan, ia pun tertawa. Tangan-tangan siapa itu? Lu Xiao Feng bertanya. Orang-orang yang membakar rumah. Kau mengejar mereka? Aku kan pura-pura jadi si muka bopeng Sao. Jika seseorang membakar rumahnya, paling tidak aku harus membantunya mendapatkan sedikit keadilan. Jadi kau potong tangan mereka supaya mereka tidak bisa membakar rumah orang lagi. Shangguan dan Feng menarik kesimpulan. Aku juga berencana menjual kuda-kuda mereka untuk diberikan kepada si muka bopeng Sao. Di mana orang-orang itu sekarang? Lu Xiao Feng bertanya. Di hutan sana, aku meninggalkan mereka di sana khusus untukmu. Untuk apa? Mereka berusaha membakarmu sampai mati. Si Kong Sai Sing menjawab, apakah kau tidak ingin memeriksa mereka dan menanyakan alasannya? Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.